Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan, dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit, kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Beberapa waktu yang lalu, Pak Paul telah menguraikan sebab-sebab terjadinya konflik di antara suami istri. Pada waktu itu, Pak Paul juga telah menerangkan bagaimana pada umumnya pasangan suami istri mengatasi konflik mereka. Namun agaknya Pak Paul tidak menganjurkan pemakaian cara-cara tersebut. Nah, sekarang tentunya kami ingin mendapat penjelasan bagaimana seharusnya kami bersikap. Tetapi agar para pendengar kita bisa mengikuti perbincangan ini dengan lebih menarik, kalau Pak Paul tidak keberatan, tolong lebih dahulu diulang secara singkat perbincangan kita beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Pak Paul? Baik sekali Pak Gun. Jadi kita ini mewarisi cara-cara untuk berselisih yang biasanya kita warisi dari orang tua kita atau orang-orang yang mengasuh kita. Kita melihat bagaimana papa dan mama bertengkar, dan kita juga akhirnya mengadopsi cara tersebut. Ada cara yang tidak baik, ada cara yang baik, ada cara yang sehat, ada cara yang kurang sehat. Dan mungkin juga dalam masa pertumbuhan kita mempelajari beberapa cara-cara yang lain untuk kita ini bisa bertengkar dengan lebih sehat. Nah, masalahnya adalah di dalam pernikahan kita ini sebetulnya tidak dengan sengaja menciptakan pertengkaran. Seperti saya singgung pada kali terakhir kita bertemu, bahwa pertengkaran itu berakar dari perbedaan gaya hidup. Itu sebetulnya intinya. Nah, ada kalanya perbedaan gaya hidup itu membuat pasangan kita susah hidup dengan kita, atau sebaliknya membuat kita susah hidup dengan pasangan kita. Nah, gaya hidup ini sendiri tidak selalu berarti salah atau benar, baik atau buruk. Jadi seringkali ini adalah masalah perbedaan saja, bukan masalah baik atau buruk. Namun, sewaktu dua orang itu hidup dalam rumah tangga, tidak bisa tidak mereka harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup pasangannya. Saya berikan satu contoh yang umum terjadi. Misalnya adalah pasangan kita biasa bangun pagi, kita biasa bangun siang. Nah, kita biasa bangun siang karena malam kita itu tidak bisa tidur terlalu pagi. Kita biasanya tidur di atas jam 12 malam misalnya. Sedangkan pasangan kita terbiasa tidur jam 10 malam. Nah, waktu kita ini ditegur oleh pasangan kita untuk bangun lebih pagi, kita akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengannya. Pasangan kita mungkin akan memberikan dalih bahwa gaya hidup yang sehat adalah gaya hidup di mana kita bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi paling telat. Namun kita berprinsip kita bangun jam setengah 8 pun tidak apa-apa, sebab kita mulai bekerja jam 9 atau jam 10 misalnya. Nah, pasangan kita mungkin berkeberatan sekali dengan gaya hidup kita, sebab dia merasa kita ini sedang menjalani hidup atau gaya hidup yang tidak sehat. Dan dia akan mencoba untuk mengoreksi kita. Kita tidak akan begitu mudah untuk berubah. Nomor satu, kita tidak mudah berubah karena gaya hidup ini sudah melekat pada diri kita selama bertahun-tahun, mungkin 20 tahunan lebih sebelum kita menikah. Yang kedua adalah kita susah untuk berubah karena berubah di sini berarti kita menuruti pandangan atau kehendak pasangan kita yang bagi dia itu benar,
Dan bagi dia gaya hidup kita salah atau dianggap salah. Nah, kita tidak bersedia untuk dituduh memiliki gaya hidup yang salah atau yang tidak sehat. Nah, kedua hal inilah yang seringkali menjadi kendala terbesar bagi kita untuk berubah, menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, dalam pernikahan ada 1001 macam hal yang seperti ini. Kita jarang sekali mempertengkarkan hal-hal yang besar, masalah-masalah yang dibahas oleh dunia misalnya. Tidak. Seringkali rumah tangga itu akhirnya akan diganggu oleh masalah-masalah kecil. Nah, masalah-masalah kecil inilah yang kalau tak ditangani dengan baik akhirnya menumpuk menjadi rasa sakit hati dan seterusnya. Jadi sekali lagi, konflik itu sebetulnya muncul dari perbedaan gaya hidup. Namun konflik yang tak terselesaikan dengan sehat akhirnya melahirkan problem-problem lain yang lebih besar. Sehingga hal-hal yang pada awal pernikahan kita bisa toleransi, dengan berjalannya waktu hal-hal tersebut makin sukar kita toleransi. Apalagi kalau misalnya kita sudah beritahu pasangan kita untuk berubah, namun tetap dia mengalami kesulitan untuk berubah. Nah, kita bisa menganggapnya dia itu tidak hormat pada kita, tidak sayang kepada kita, tidak peduli kepada kita. Nah, semua ini akhirnya membuat kita merasa kecewa karena tidak diperhatikan. Nah, akhirnya itu melahirkan luka yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ini terus berjalan selama bertahun-tahun, akhirnya masalah itu menjadi makin kompleks. Maka seperti saya kutip dari buku Marshall Latwell yang berjudul No Fault Marriage. Dalam buku itu, Marshall Latwell menuliskan bahwa kebanyakan orang mencari pertolongan untuk masalah pernikahan setelah berkubang dalam problem selama kurang lebih 7 tahun. Dengan kata lain, setelah problem itu berakar dan berkembang selama 7 tahun lamanya, barulah kita akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Dan otomatis kita bisa berkesimpulan bahwa problem yang sudah berakar selama 7 tahun akan lebih sukar diselesaikan dibanding dengan problem yang baru berkembang misalnya selama 7 bulan. Nah, inilah yang kira-kira menjadi corak pernikahan pada umumnya. Nah, sekarang Pak Paul, bagaimana saran-saran Pak Paul untuk menyelesaikan konflik itu secara yang baik gitu, Pak Paul? Oke. Seperti yang kita sudah bahas pada kali yang terakhir, kita ini mempunyai beberapa metode ya untuk menyelesaikan konflik yang sehat dan juga ada yang tidak sehat. Beberapa yang tidak sehat itu secara garis besar dapat digolongkan. Yang pertama adalah kita ini mendominasi pasangan kita ya. Seperti yang kita telah bahas, jadinya kita memaksakan kehendak kita pada pasangan kita. Memang konflik akan diredam karena terjadi represi atau supresi. Tidak bisa lagi muncul dengan bebas di alam terbuka. Karena pasangan kita takut dengan ancaman kita. Nah, ini bukanlah cara yang baik atau yang sehat. Cara yang lain yang juga kurang sehat adalah menghindarkan. Menghindarkan ada kalanya memang diperlukan. Daripada kita akhirnya terlibat dalam pertengkaran berdarah, saya kalau boleh gunakan istilah berdarah, lebih baik kita menghindar. Dan juga misalkan ada kasus di mana seorang suami misalnya begitu bertemperamen tinggi, sehingga tatkala dilawan atau didebat oleh istrinya, dia cenderung memukuli istri. Nah, dalam kasus seperti itu, menghindar adalah jalan yang bijaksana. Tapi pada umumnya, kalau situasi tak berkembang sedemikian parah, menghindar bukan cara yang baik. Misalnya, kita itu akhirnya tidak menyelesaikan masalah, malah akhirnya membuat masalah itu berkembang lebih dalam. Cara lain juga yang tidak atau kurang terlalu sehat adalah menuruti kehendak pasangan kita. Daripada kita bertengkar, ya kita turuti terus kemauan pasangan kita. Nah, untuk kasus-kasus yang memang sudah parah dan ada ancaman fisik, menuruti bukanlah hal yang jelek, malah bijaksana.
Tapi kalau tidak sampai sedemikian parah, saya berpikir menuruti bukanlah hal yang baik. Karena menuruti sekali lagi tidak menyelesaikan masalah. Membuat masalah lenyap, tidak muncul di permukaan, itu memang betul. Tapi toh masalah itu tetap ada. Dan cara yang berikutnya yang kita sering gunakan, dan ini juga lebih boleh kita gunakan, yaitu kita berkompromi. Dalam berkompromi kita itu akhirnya belajar untuk mengalah. Pasangan kita juga mengalah sehingga menemukan titik temu. Berkompromi ini baik sekali dalam kondisi di mana benar-benar kita menghadapi jalan buntu. Nah, tidak semua pertikaian itu bisa kita selesaikan. Itu harus saya akui. Nah, dalam kasus di mana tidak bisa kita selesaikan, kompromi saya pikir adalah jalan yang baik. Dan cara yang ideal, yang kelima adalah bekerja sama. Bekerja sama artinya memikirkan solusinya. Jadi kita nggak berkata jalan saya, cara saya, atau jalan kamu, cara kamu. Namun kita memakai prinsip cara atau jalan yang terbaik. Ya, jadi bukan my way atau bukannya your way, namun the best way. Nah, ini yang seringkali sukar kita lakukan, tapi inilah targetnya dalam mencoba untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Pak Paul, sering ada pasangan-pasangan yang salah satu pasangan itu sulit untuk mengungkapkan perasaannya, ya. Sulit sekali. Nah, itu seringkali ada pasangan yang mendiamkan pasangannya sendiri. Itu sehat atau enggak, Pak Paul? Nah, bagaimana ya kalau mendiamkan pasangan kita? Ini pertanyaan yang baik sekali, Ibu Ida, sebab ini juga adalah problem saya pada awal-awal pernikahan saya. Pada dasarnya, saya ini bukanlah seseorang yang mudah mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain. Pada masa awal pernikahan kami, tatkala kami berselisih, kerap kali saya memilih untuk berdiam diri. Nah, saya mengira banyak pria yang memiliki persamaan dengan saya ini, di mana kami ini mengalami kesukaran, mengeluarkan isi hati dan perasaan kami kepada para istri. Hal ini tidak akan berubah kalau saja saya tidak mengalami peristiwa yang saya akan tuturkan. Nah, pada waktu itu saya bekerja di sebuah rumah sakit jiwa ya. Dan ada seorang pasien pria yang saya kenal cukup dekat, karena saya cukup memperhatikan dia. Suatu hari, dia mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan hatinya. Dan dengan segera ia masuk ke kamar tidurnya. Kebetulan saya mendengar apa yang terjadi ini. Dan saya pun lalu mengikuti dia masuk ke kamar tidurnya. Saya masih ingat ya, ia langsung merebahkan diri di tempat tidurnya, seraya melayangkan pandangannya ke langit-langit. Saya waktu itu berdiri di dekat pintu kamarnya dan mencoba untuk menghibur dia, serta mengajukan beberapa pertanyaan. Dia tidak menjawab saya, dan bahkan tidak sekejap pun melihat wajah saya. Dengan kata lain, dia mendiamkan saya, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang saya katakan. Nah, saya teringat sekali ya betapa marahnya saya diperlakukan seperti itu. Sebab saya merasa dianggap tidak ada sama sekali. Saya dianggap angin istilahnya. Saya lalu meninggalkan kamarnya, dan pada saat itulah tiba-tiba saya diingatkan dengan sikap saya terhadap istri saya tatkala kami berselisih. Saya pun biasanya mendiamkan dia. Tiba-tiba saya sadar bahwa inilah rupanya perasaan istri saya ketika saya mendiamkannya. Dia pasti merasa bahwa saya ini telah meremehkan dia, dan bahkan menganggap dia itu seolah-olah tidak ada. Saya baru mengerti ya, tidak heran istri saya bertambah marah tatkala saya mendiamkannya. Saya berpikir bahwa dengan berdiam diri, masalahnya akan berkurang dan kemarahannya akan mereda. Ini tujuan saya. Saya tidak ada maksud untuk melukai hati dia. Tidak ada. Benar-benar tujuan saya hanyalah untuk mengurangi intensitas pertengkaran kami. Ternyata saya keliru.
Ia justru bertambah marah, dan sekarang saya mengerti mengapa. Saya pun tidak mau diperlakukan seolah-olah saya ini tembok belaka. Oleh sebab itu, saya mulai belajar mengkomunikasikan perasaan saya dan berinteraksi tatkala kami berselisih. Saya menggunakan kata belajar ya, atau istilah belajar di sini, karena saya betul-betul harus belajar berbicara dalam perselisihan. Ini mungkin konsep yang baru dan sedikit aneh ya, masa belajar berbicara. Tapi saya temukan dalam diri saya dan juga dalam diri banyak pria, berbicara dalam pertengkaran adalah sesuatu yang tidak lazim bagi cukup banyak pria. Ya, jadi dengan kata lain, saya ini harus berusaha dengan keras melawan natur dan kebiasaan saya. Pada awalnya ini tidak mudah, bahkan sulit. Kebiasaan hidup yang sudah terbentuk selama lebih dari 20 tahun tidaklah mudah diubah. Namun saya terus mengingat perasaan istri saya jika saya mendiamkan dirinya. Saya menyadarinya karena saya pun telah merasakan bagaimana rasanya didiamkan oleh orang lain yang kita kasihi atau kita perhatikan. Oleh karena itu, demi menjaga perasaannya itu, saya memaksa diri berbicara. Sekali lagi saya tekankan kata memaksa ini ya, Pak Gun dan Ibu Ida. Karena memang bukanlah hal yang natural bagi saya. Kecenderungan saya, kalau dalam pertengkaran atau konflik, saya ini tiba-tiba membatu ya, membeku. Tidak bisa ngomong terlalu banyak, saya hanya bisanya diam saja. Nah, jadi saya memaksa untuk menjawab dan berinteraksi. Akibatnya, ini yang indah, kami pun mulai berdialog dan hasilnya mulai tampak. Kami lebih dapat menyelesaikan konflik karena kami berdialog. Ini penting sekali. Tanpa adanya dialog, mustahil bagi kita untuk dapat menyelesaikan konflik kita. Dengan adanya dialog, setidak-tidaknya kemungkinan terjadinya penyelesaian akan lebih besar dibandingkan dengan kalau tidak ada dialog sama sekali. Nah, namun saya juga ingin menekankan bahwa ada waktunya kita berdiam diri, bukan mendiamkan pasangan kita. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Salah satunya ialah tatkala kita memang harus mendengarkan apa yang pasangan kita sedang katakan. Sebelum ia selesai berbicara, janganlah kita memotong percakapannya. Biarkan ia selesai, barulah setelah itu kita menjawab. Amsal pasal 18 ayat 13 memberi kita nasihat yang indah sekali. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Betapa tepatnya hikmat sorgawi itu. Berdiam diri memang diperlukan supaya kita dapat mendengarkan dengan baik. Namun ini tidak berarti terus berdiam diri tanpa memberi jawaban apapun. Berdiam diri ya bukan mendiamkan pasangan kita. Juga diperlukan pada saat pasangan kita sedang sangat emosional. Nah, ini adalah kondisi kedua yang memang memperbolehkan kita untuk mendiamkan pasangan kita. Berdiam diri maksud saya. Nah, pada saat pasangan kita sedang emosional, kita mesti menyadari bahwa jawaban kita hanyalah akan mengobarkan api kemarahannya. Inilah saat yang baik ya bagi kita untuk berdiam diri. Ya, bukan mendiamkan dia, berdiam diri. Gunanya adalah agar kita bisa mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sebab seringkali dalam pertengkaran kita ini benar-benar menantikan pasangan kita untuk bisa memperhatikan, untuk bisa mendengarkan kita dengan baik. Nah, sekali lagi, bukanlah mendiamkan pasangan kita. Sebab seseorang yang mendiamkan pasangan tidak akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Amsal 15 ayat 1 mengingatkan kita, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Nah, saya percaya ada waktunya kita berdiam diri untuk sementara. Saya garis bawahi kata untuk sementara ini. Bukan seterusnya. Supaya kita dapat meredakan kegeraman pasangan kita.
Namun setelah pasangan kita sudah agak tenang dan membutuhkan tanggapan kita haruslah memberi respons terhadap apa yang telah dikatakannya. Jika kita mendiamkan pasangan kita setelah mereka mengeluarkan emosi mereka, pasti mereka akan menjadi lebih marah. Mereka akan merasa bahwa emosi mereka sungguh-sungguh tidak berarti di mata kita. Nah, mendiamkan mereka setelah mereka menyatakan emosi mereka dapat memberi kesan bahwa kita tidak menilai atau menghargai mereka sama sekali. Oleh sebab itu, berdiam diri pada waktu pasangan kita emosional hanyalah bersifat sementara saja, semata-mata hanya untuk meredakan kegeraman mereka. Setelah emosi mereka menurun, sangatlah penting bagi kita mendekati mereka dan dengan lemah lembut mengajak mereka berbicara serta menanggapi mereka. Dan yang terakhir, berdiam diri, ya, bukan mendiamkan pasangan kita, mutlak diperlukan apabila kita telah berbuat kesalahan dan telah melukai hati pasangan kita. Setelah menceritakan dan mengakui kesalahan kita serta meminta maaf, selayaknya lah kita berdiam diri dan tidak memberi dalih atau membela diri. Membela diri tidak akan membantu pasangan kita memaafkan kita, karena tindakan ini memberi kesan bahwa kita belum sungguh-sungguh menyesali perbuatan kita. Iya, tapi saya itu merasa tidak enak itu Pak Paul. Kadang-kadang kalau diam, tidak mengatakan sesuatu atau melampiaskan kemarahan itu, lalu kepala bisa sakit, lalu lambung bisa terasa sakit gitu. Saya mencoba untuk menekan emosi saya supaya tidak bertambah besar konflik itu, tetapi masalahnya jadi lain gitu Pak Paul. Bagaimana hal itu Pak Paul? Iya, bagus sekali Pak Gun. Jadi ini kita harus cermati ya, bahwa mengeluarkan unek-unek dan menciptakan dialog bukan berarti menimbuni pasangan kita dengan omelan, dengan kemarahan kita. Ibaratnya kita itu mengambil tong sampah lalu menuangkan isi tong sampah itu di atas kepala pasangan kita. Jadi memang perlu keseimbangan Pak Gun. Di satu pihak kita mesti terbuka dan menciptakan alur komunikasi yang lancar antara kita berdua. Di pihak lain kita tidak boleh dengan enaknya itu langsung menuangkan perasaan kita kepada pasangan kita itu. Saya pikir ini tidak sehat juga. Nah, ada kalanya ya Pak Gun ya, kita ini justru berkebalikannya dari yang tadi Pak Gun katakan, yaitu kita cenderung menimbun perasaan atau emosi. Kita menyekap perasaan kita, tidak mau mengeluarkannya. Nah, seringkali kita melakukan hal itu karena menganggap tidak perlulah untuk membicarakannya kepada pasangan kita. Tapi masalahnya adalah perasaan-perasaan yang telah kita timbun cenderung mengendap, tidak menguap atau tidak hilang. Dengan kata lain, perasaan-perasaan tidak suka, dilukai, dihina dan sebagainya itu tetap ada dan terus tersimpan. Alhasil, perasaan-perasaan itu bertumpuk dan pada suatu ketika pasti akan meledak. Biasanya meledak karena suatu masalah yang relatif kecil dan tidak berkaitan secara langsung dengan perasaan-perasaan sebelumnya. Pada waktu kita meledak, kita pun menjadi, istilahnya ini sejarawan, ya, yaitu kita mengingat-ingat dan membangkitkan kembali peristiwa-peristiwa lampau yang telah terjadi, seperti seorang ahli sejarah yang sedang membicarakan semua peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, hal ini tidak sehat karena membuat pasangan kita merasa terpojok ya. Dia akan merasa dibombardir oleh setumpuk tuduhan. Perasaan diserang ya dapat menimbulkan reaksi marah yang berlebihan. Nah, saya pikir ya tindakan ini tidak bijaksana. Karena mungkin sekali bagi pasangan kita peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu tidak lagi jelas dalam ingatan mereka. Nah, bagi kita yang menyimpannya, kita mungkin masih dapat mengingatnya. Namun bagi pasangan kita, peristiwa itu sudah tidak ada lagi atau tidak lagi segar dalam ingatannya.
maka menimbun perasaan saya sih pikir memang bukanlah hal yang sehat ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Gun dan Ibu Ida, yang tadi saya paparkan itu sebetulnya saya ambil dari buku yang ditulis oleh Norman Wright ya. Nah, memang ada 10 itu semuanya, dan yang tadi kita baru bahas sebetulnya hanyalah 2 dari 10 itu. Nah, tentu masih banyak ya Pak Pol cara-cara untuk menghadapi konflik supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan sehat. Ya. Karena waktu ya Pak Pol, maka kesempatan ini bisa diakhiri sampai di sini dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Pol. Terima kasih Bu Ida. Kita pasti akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Baik. Demikianlah para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat melanjutkan acara Tegur Sapa ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Sampai jumpa pada acara Telaga yang